Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Ben Tolang. Teman-teman, informasi peraturan YouTube yang terbaru dari para mentor itu yang mengatakan bahwa konten tanpa wajah itu sudah sulit untuk dimonetisasi. Apa betul seperti itu? Teman-teman, jangan terlalu termakan dengan hiruk-pikuk peraturan YouTube yang kadang justru melemahkan semangat kita untuk berjuang. Para mentor ini pun tidak mengetahui secara pasti terkait dengan peraturan YouTube yang satu ini. Nah, di sini banyak sekali teman-teman, bisa kita lihat di sini banyak sekali mentor yang membahas terkait dengan konten YouTube tanpa menampilkan wajah. Itu banyak sekali. Dan saya rasa ini tidak berlaku untuk keseluruhan isi konten teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Mana mungkin konten relaksasi kita gunakan wajah? Tidak mungkin teman-teman. Dijamin. Kecuali orang yang tidak waras, makanya tampilkan wajahnya di dalam konten relaksasinya. Jadi, apakah peraturan ini bakal diterapkan? Teman-teman, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk sukses di YouTube. Bukan mempermasalahkan apakah konten tanpa wajah ataukah konten harus dengan wajah. Apalagi wajah yang buruk rupa seperti ini. Jadi, silakan teman-teman. Silakan dipertimbangkan dengan baik-baik. Kalau memang teman-teman punya niat untuk membuat konten yang tanpa wajah, katakanlah konten relaksasi, silakan teman-teman lakukan itu. Karena YouTube akan sangat paham. Yang ada di dalam YouTube itu manusia-manusia juga teman-teman. Bukan hanya semata-mata mesin. Jadi, di saat kita mengajukan monetisasi, nanti di sana akan melalui pemeriksaan. Dan ketika pemeriksaan itu berlangsung, lalu menemukan channel kita sebagai channel yang bergeraknya itu di bidang relaksasi, maka sudah pasti akan lolos monetisasi. Pasti lolos. Lalu, nanti saya rencana mau monetkan channel YouTube saya yang satu, itu dengan konten tanpa wajah, teman-teman. Setelah itu, saya akan buatkan lagi tutorial terkait permasalahan ini, ya, sehingga apa yang disampaikan para mentor itu memang betul atau tidak. Karena jangan sampai kita hanya mau menakut-nakuti para YouTuber pemula yang punya semangat ingin maju menjadi seorang YouTuber yang sukses. Tetapi karena informasi yang kita sampaikan itu, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Teman-teman, mari saya mengajak teman-teman, hilangkan semua pikiran, hilangkan semua prasangka yang negatif terkait dengan permasalahan ini. Tugas kita adalah terus berkarya. Kalaupun pada akhirnya ketika channel YouTube kita ditolak monetisasi karena konten yang ada di dalam channel kita itu tanpa menggunakan wajah, solusinya gampang. Solusinya gampang teman-teman. Ya, tinggal ditambahkan wajah kita bersama dengan narasi. Yang paling fatal untuk saat ini adalah konten re-upload. Karena jika Perpres Publisher Rights ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, maka sudah pasti konten re-upload
itu akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Kesulitannya itu di mana? Di saat kita meminta izin ke pemilik video ataupun foto ataupun media yang kita ambil untuk memasukkan ke dalam channel kita. Itu akan sulit, teman-teman. Syukur-syukur mereka beri izin. Kalau mereka tidak beri izin, apa yang harus kita lakukan? Karena memang kita tidak akan bisa mereupload video jika peraturan ini benar-benar diturunkan, teman-teman. Itu sudah pasti. Jadi, yang perlu dihindari adalah bukan konten tanpa wajah, tetapi konten re-upload. Ini yang perlu dihindari. Mulai dari sekarang, berusaha semaksimal mungkin untuk buat konten seoriginal mungkin dengan menggunakan narasinya sendiri. Karena ketika teman-teman menggunakan konten dengan menggunakan narasi dan kontennya itu original, saya yakin dan percaya channel teman-teman pasti akan lolos diterima monetisasi. Dan yang terakhir, saya mau tekankan untuk teman-teman yang masih mereupload video, sebaiknya mulai dari sekarang ambil tindakan. Sehingga ketika peraturan ini diturunkan pun, channel kita sudah memiliki penonton alami dari konten original yang kita buat. Ketimbang kita tidak membuat konten original dan pada akhirnya Perpres Publisher Rights ini disahkan, maka yang menjadi kendala terbesar kita adalah kita akan memulainya dari nol. Kenapa dari nol? Karena untuk mendapatkan konten re-upload, kita harus meminta izin dulu ke pemilik video ataupun foto ataupun apapun, teman-teman, yang kita ambil untuk masukkan ke dalam konten kita. Nah, ini akan menjadi sangat-sangat sulit. Belum lagi, katakanlah teman-teman kita itu yang kontennya kita ambil itu tinggalnya di Amerika atau di Eropa. Kita akan mengalami kesulitan, teman-teman. Syukur-syukur kalau di Indonesia mungkin kita punya nomor kontak yang bisa kita hubungi, mudah. Tetapi kalau yang tinggal di luar negeri, kita akan mengalami kesulitan. Jadi, saran saya untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap berjuang. Konten tanpa wajah tidak ada masalah. Yang penting ada narasinya. Dan yang terakhir, teman-teman, hindari konten re-upload. Karena untuk ke depan, ketika pemerintah benar-benar meresmikan, mensahkan peraturan presiden ini, saya yakin dan percaya teman-teman akan mengalami kesulitan. Jadi, silakan mulai dari sekarang ambil tindakan, lakukan sesuatu dengan cara yang positif sehingga channel kita itu bisa berkembang biak ke depannya dengan lebih baik lagi. Nah, akhirnya semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi di postingan selanjutnya. Maju terus, YouTuber Indonesia. Bye-bye.